Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Double Talk hari ini pada edisi 12. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kandang produksi. Di samping saya, ada di tengah-tengah kita, ada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sugino SP MSI. Halo Pak Gino, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Evi. Nah, Bapak Sugino ini merupakan salah satu wijaiswara dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yang pastinya berada di Divisi Ternak Ruminansia Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kandang produksi. Nah, sebelumnya mungkin tentang kandang ini banyak yang menyepelekan seperti itu, padahal sebenarnya untuk kandang sendiri merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi produksi ternak. Nah, kita akan kupas habis, kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Sugino. Bapak, kita mungkin Bapak bisa sedikit pengalaman di bidang perkandangannya seperti apa Pak? Mungkin kita tanya-tanya dulu ya Pak tentang fungsinya atau manfaat kandang itu sendiri apa sih? Silakan Pak Gino. Ya, terima kasih Mbak Evi. Kita nyatakan sobat tani yang berbahagia, saya nyampaikan pada kesempatan hari ini kaitannya dengan kandang produksi khususnya di sapi potong. Kandang produksi ini adalah merupakan tempat kenyamanan ternak, tempat berlindung dan di cuaca ekstrim yaitu panas, hujan, dan angin, serta mencegah melindungi ternak dari penyakit, menjaga keamanan ternak dari pencurian, memudahkan pengelolaan ternak dalam proses produksi seperti pemberian pakan, pemberian minum, penanganan penyakit, dan selanjutnya adalah kaitannya dengan pengelolaan kompos atau limbah pertanian, perkawinan, serta meningkatkan efisiensi daripada penggunaan tenaga kerja. Di dalam ini adalah yang pertama kaitannya melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim, yaitu kalau ada panas terik sekali sehingga ternak tersebut terlindungi dari kegiatan panas tersebut. Pada saat hujan yang lebat, ternak tersebut juga dapat terlindungi, dan pada saat angin yang kencang, ternak tersebut juga dapat terlindungi sehingga nyaman di dalam hidupnya. Yang berikutnya adalah mencegah dan melindungi daripada penyakit, sehingga dengan adanya kandang ini akan membatasi semua penyakit yang masuk kepada ternak tersebut, yaitu baik penyakit kulit maupun penyakit yang lain yang dapat menyerang pada sapi potong. Berikutnya adalah menjaga keamanan ternak dari pencurian. Memang untuk daerah-daerah tertentu banyak ternak ini adalah dicuri, sehingga kalau kita dibuatkan kandang yang nyaman, yang sehingga ternak tersebut bebas dari pencurian. Yang berikutnya adalah memudahkan ternak dalam pengelolaan, yaitu kaitannya dengan pemberian pakan, pemberian minum, kaitannya dengan pengobatan maupun pemberian vaksin, sehingga ternak tersebut dapat nyaman di dalam kandang. Yang berikutnya adalah pengelolaan limbah ternaknya, yaitu bisa dibuatkan sebagai kompos maupun bisa dibuatkan untuk biogas maupun yang lain. Dan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Ini kaitannya dengan kandang, sehingga kita di dalam kandang ini sangat manfaatnya sangat besar sekali. Baik Bapak, berarti tadi yang Bapak ceritakan tentang fungsinya kandang, kemudian manfaat ya Bapak. Berarti memang kalau sebaiknya dalam peternakan itu memang seharusnya ada kandang produksi ya Bapak ya. Nah, kita kan biasa peternak itu tersebar di seluruh Indonesia nih Pak. Yeah. Nah, untuk persyaratannya nih Pak, persyaratannya kandang ini apa sih Pak? Mungkin bisa
sampaikan juga kepada Sobat Tani. Ya, terima kasih Sobat Tani. Kaitannya dengan persyaratan kandang, ini ada dua hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan pemilihan lokasi. Di dalam pemilihan lokasi ini kita harus yang pertama yaitu tersedia sumber air. Ini adalah karena terutama untuk minum, kaitannya dengan ternak, untuk memandikan ternak maupun untuk membersihkan kandang. Selanjutnya yang kedua adalah dekat dengan sumber pakan. Istilahnya di daerah tersebut ada pakan yang ditanam maupun ada sumber limbah pakan sebagai pakan ternak, sehingga mempermudahkan dalam pengelolaan. Yang berikutnya adalah transportasi, terutama untuk pengadaan pakan maupun pemasaran daripada ternak. Sehingga selanjutnya adalah area yang ini adalah dapat diperluas. Sehingga pada daerah-daerah daratan tinggi, kita di dalam membuat kandang adalah di tempat yang lebih tinggi. Yang lebih rendah adalah untuk pemukiman. Sedangkan untuk daerah dataran yang rata atau yang rendah, itu di dalam pembuatan kandang antara pemukiman dengan kandang, kita harus ada jarak supaya kita tidak ternak tersebut baik, istilahnya aman, kita memudahkan dalam pengamanan. Mungkin itu Mbak. Nah, biasanya Bapak kan kalau kandang itu tidak boleh dekat dengan rumah penduduk ya Pak? Iya. Nah, tapi kan faktanya banyak sekali perumahan-perumahan penduduk itu ya dekat kandang. Itu berarti apakah tidak memenuhi persyaratan Pak? Iya, terima kasih Mbak Evi. Di era dengan kemajuan ini, maka banyak sekali terutama untuk kandang ternak perah di masyarakat yang umumnya bukan di perusahaan ya, di masyarakat kandangnya saling berdekatan, pemilikan lahannya sangat terbatas, sehingga kandangnya itu harus diatur demikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang pertama, dia sering menggunakan desinfektan supaya bau tersebut tidak menyengat. Itu yang kedua adalah kaitannya dengan saluran daripada kandang tersebut harus lancar, sehingga kotoran-kotoran itu setelah diambil selalu bersih, jadi tidak mencemari lingkungan yang ada, sehingga mempermudahkan di area tersebut tidak berbau yang tidak baik atau pesing ya, selain ini kaitannya dengan kotoran ternak atau kencing daripada ternak ini. Ini yang banyak dilakukan terutama di daerah-daerah sapi perah. Tapi kalau untuk di sapi potong, ini kebanyakan rakyat-rakyat terutama di daerah dataran rendah, baunya tidak sangat menyengat Mbak. Jadi sehingga tidak berdampak yang kepada masyarakat dan masyarakat sudah mempengaruhi. Tapi kalau untuk kaitannya dengan perusahaan pasti akan ditata dengan lebih baik. Nah, ngomong dengan tadi Bapak sudah menyinggung masalah tata, ini Pak. Nah, seperti apa sih letak bangunan kandang untuk sapi potong ini Pak? Harus ada apanya sih? Yeah. Nah, ya, terima kasih. Konstruksi kandang untuk sapi potong, yang pertama konstruksi kandang harus kuat, mudah dibersihkan, mempunyai sirkulasi udara yang bagus, tidak lembab dan mempunyai tempat penampungan kotoran serta drainasenya lancar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konstruksi kandang harus mampu menahan beban benturan dan dorongan daripada ternak sehingga kuat serta menjaga keamanan ternak dari benturan. Istilahnya karena sapi potong ini punya tenaga yang kuat sehingga kandang tersebut harus kuat. Istilahnya untuk benturan daripada tenaga daripada sapi potong tersebut. Yang ketiga adalah penataan kandang dengan perlengkapan hendaknya dapat memberikan kenyamanan pada ternak serta memudahkan kerja bagi petugas. Misalnya petugas yang mengelola tersebut mempermudah dalam memberi makan, minum maupun pembuangan kotoran dan penanganan kesehatan. Yang berikutnya adalah dalam mendesain konstruksi kandang sapi potong harus didasarkan pada agroekosistem. maksudnya gimana itu Pak?
wilayah setempat dengan tujuan pemeliharaan dan status fisiologisnya bagus, sehingga maksudnya kandang ini, oh ini kandang penggemukan, oh ini kandang pembesaran, oh ini kandang pedet, ini harus disendirikan sehingga tidak terjadi saling berkelahi. Misalnya untuk menghindari kita berkelahi itu kalau kita dalam kandang kelompok. Kalau kandang individu tidak masalah karena dia sudah kita cancang, dia tidak akan kena dengan yang lain. Itu kalau kita di kandang kelompok. Berikutnya, model kandang sapi potong di dataran tinggi diupayakan lebih tertutup untuk melindungi ternak dari cuaca yang dingin. Istilahnya untuk daerah yang agak tinggi, khususnya kita ini harus agak tertutup supaya tidak terlalu kedinginan daripada ternak tersebut. Sedangkan untuk dataran rendah, kebaikan adalah bentuk kandang yang lebih terbuka. Ini khususnya untuk daerah yang rendah itu lebih banyak yang terbuka. Istilahnya terbuka sini adalah masih dalam pengawasan mempermudah. Selanjutnya tipe dan bentuk kandang dibedakan berdasarkan status fisiologis tadi ternak sehingga mudah dalam pola pemeliharaan. Istilahnya ini kandang untuk pemelihara penggemukan disendirikan wilayah A, B adalah wilayah kandang pembesaran dan C adalah wilayah kandang kaitannya dengan persiapan untuk melahirkan. Harus kita beda-bedakan tersebut kaitannya dengan konstruksi kandang. Mungkin itu Mbak Egi. Wajib enggak sih Pak untuk bangunan kandang itu dia mempunyai gudang pakan atau gudang tempat penyimpanan pakan gitu ya Pak? Kemudian ada tempat ganti baju petugas itu sebagainya, sebenarnya itu diwajibkan atau tidak sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Evi. Khususnya untuk perusahaan memang wajib kalau untuk perusahaan. Tapi kalau dikaitannya dengan ternak yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat harus menyiapkan kaitannya dengan gudang yang sudah disiapkan di rumahnya, yang untuk khusus gudang pakan, gudang obat, maupun gudang yang khusus untuk perlengkapan maupun untuk ganti kaitannya dengan pakaian kerja daripada petugas tersebut atau peternak tersebut yang harus dilakukan. Mungkin itu Mbak Evi. Jadi ya memang kan kadang memang harus petugas juga harus ganti juga ya Pak ya di situ. Jangan sampai menggunakan baju untuk bekerja juga menggunakan baju di luar dengan baju yang sama ya Pak. Artinya nanti menularkan penyakit kepada ternak yang lain. Nah, mungkin Pak ini langkah-langkah apa saja nih Pak yang harus kita lakukan untuk mencegah ternak kita supaya ternak kita tetap sehat. Mungkin dari segi sanitasinya nih Pak, seperti apa sih sanitasi kandang sapi potong yang harus kita lakukan? Terima kasih Mbak Evi. Kaitannya dengan ternak tersebut, mari kita lihat bagaimana sanitasi dan dalam membersihkan kandang. Yang pertama, di dalam kita melakukan kerjaan di khususnya peternakan sapi potong, kita harus menggunakan pakaian kerja yaitu kettle pack dan sepatu boot. Yang langkah pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu bisa kereta dorong, bisa sikat, bisa sekop, bisa yang lainnya yang disiapkan yang harus untuk kaitannya dengan kebersihan kandang maupun sanitasi. Berikutnya adalah masukkan kotoran sapi, kandang sapi tadi yang sudah keluar dari ternak, kita masukkan dalam kereta dorong. Setelah itu baru kita angkut ke tempat penampungan kotoran atau limbah, baik itu untuk kompos maupun untuk biogas. Selanjutnya alirkan air dari sumur atau tandon dengan sumber air atau selang. Nah, pada saat kita akan menyiram di kandang tadi, berilah desinfektan sehingga penyakit yang ada di kandang juga akan mati. Selanjutnya gosok atau sikat, gosok dengan sikat yang sudah kita siapkan sehingga kandang tersebut bersih dan siram dengan air baik melalui selang maupun dengan ember. Berikutnya adalah bersihkan tempat pakan, minum, itu yang di kandang. Sisa-sisanya dari tempat pakan, khususnya pakan hijauan, itu kita simpan, kita bawa ke tempat untuk dibuang atau dikeringkan atau dimanfaatkan, digunakan yang lain. Berikutnya adalah bersihkan lingkungan kandang. Misalnya di kandang ini kan ada lingkungannya,
istilahnya pohon-pohon yang mengganggu maupun rumput-rumput yang mengganggu di sekitar kandang harus kita bersihkan supaya penyakit-penyakit yang nempel di kandang di semak-semak belukar tadi juga bisa bersih, bisa hilang. Selanjutnya bersihkan peralatan tadi ya dengan desinfektan, mulai dari cangkul, mulai dari sapit, mulai dari sekop, mulai chopper maupun yang lain. Kita bersihkan menggunakan desinfektan kecuali chopper, karena chopper sudah pada tempatnya sendiri, dan masukkan ke gudang supaya peralatan tadi bisa dimanfaatkan untuk berikutnya. Begitu juga bagi petugasnya yang bekerja, kita segera keterpak atau pakaian kerja kita keluarkan, kita cuci, dan yang pekerja bisa mandi untuk persiapan berikutnya, sehingga pekerja ini juga sehat, ternaknya juga sehat, sehingga sanitasi tersebut berjalan lancar di ternak budidaya sapi potong. Itu Mbak Eki. Terima kasih. Baik. Mungkin tadi Bapak sudah banyak sekali membahas tentang manfaat sampai dengan langkah-langkah sanitasi ya Pak. Mungkin ini Pak yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak punya pesan-pesan apa gitu untuk peternak sapi potong kita di Indonesia nih Pak, khususnya yang berhubungan dengan kandang produksi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu peternak ya di Indonesia. Pesan yang pertama, gunalah kandang sesuai dengan wilayah Bapak Ibu yang ada. Gunakan sarana prasarana yang ada di wilayah itu. Tidak menuntut kita harus kandang itu dengan istilahnya harus cor, harus apa. Kita sesuaikan istilahnya yang ada di wilayah Bapak Ibu. Yang penting ternak tersebut nyaman, ternak tersebut berjalan tidak jatuh atau tidak licin. Ini yang harus dilakukan sehingga ternak tersebut memberikan kenyamanan, memberikan hasil yang lebih baik. Ini, dan gunakan saluran air itu harus lebih terjaga sehingga dalam kondisi kandang tersebut selalu kering, tidak lembab, sehingga ternak menjadi bagus dan kesehatan bisa terjaga sehingga memberikan hasil yang lebih bagus. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Sugino untuk informasinya, sangat bermanfaat sekali bagi kita dan sobat tani yang ada di rumah, Bapak Ibu peternak, khususnya pada Bapak Ibu peternak sapi potong nih Pak ya. Yeah. Mungkin itu dulu nih Pak yang disampaikan. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya, untuk edisi selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik ya Bapak ya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih yang bagi yang sudah menonton acara ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan W Talk edisi